Bab 289. Berubah menjadi musuh. Kalimat ini, bagaikan petir di siang bolong bagi Claire. Ia tidak menyangka ternyata Sally mengatakannya secara langsung seperti ini, dan juga suaranya tidak termasuk kecil. Ia dengan sedikit panik membalikkan kepala melihat ke arah pintu kamar. Claire, apakah kamu sangat takut? Karena kamu mengandung anak Davin Ye, jadi meskipun kamu bersama dengan Colden, hatimu juga tidak akan tenang damai. Aku bilang jika Colden tahu kamu ada hubungan gelap dengan Davin, menurutmu, apakah ia akan membiarkanmu dengan begitu saja? Mendengar sampai di sini, hati Claire pun berubah menjadi dingin. Ia melihat Sally, lantas. Kamu ingin memberitahu hal ini padanya? Atau, kamu merasa berbicara demikian, akan membuat aku dan Colden bercerai? Sally menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya panik. Kamu salah paham padaku Claire, asalkan kamu tidak mau, maka aku tidak akan mengatakan hal ini sampai mati. Claire, kita adalah saudara yang baik, aku dari dulu selalu berpikir untukmu. Kamu lihat ini. Sally tiba-tiba menyerahkan sebuah perjanjian di hadapan Claire. Awalnya Claire tidak peduli, tapi setelah melihat nama di perjanjian itu, wajahnya pun berubah pucat seketika, nafasnya juga ikut panik. Kenapa perjanjian ini ada di tanganmu? Sally tidak berkata apa-apa, ia menggunakan tatapan yang takut melihatnya. Ini adalah perjanjian perceraian yang ditandatangani olehnya dan Colden, tapi kenapa bisa berada di tangan Sally? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Colden mengatakan akan memberi jawaban yang memuaskan padanya, ialah surat perjanjian perceraian inikah? Claire, aku tahu kamu mungkin mempunyai perasaan yang sangat mendalam terhadap Colden, tapi, perasaan itu tidak bisa dipaksa, ia sama sekali tidak terlalu menyukaimu. Jika tahu anak kamu adalah milik Davin, maka ia akan membencimu. Daripada menderita seperti ini bersamanya, lebih baik bersama Davin saja bukan? Davin benar-benar sangat menyukaimu. Jangan bicara lagi. Claire dengan keras memotong perkataannya, apapun pilihanku tidak perlu orang lain yang mengajariku, sesuka hatiku ingin bersama siapa saja, kamu juga sudah katakan perasaan itu tidak bisa dipaksa, jadi kenapa aku harus memaksa diri untuk bersama dengan Davin? Sally, kita selalu menyebut masing-masing adalah saudara baik, kamu mengatakan semua demi kebaikanku, tapi apakah kamu pernah bertanya padaku, apakah aku ingin bersama dengan Davin atau tidak? Kamu hanya tahu, ia menyukaiku, tapi kamu tidak pernah bertanya aku menyukainya atau tidak, kamu juga memaksa aku bersama dengannya, kedengarannya baik kamu berbuat demikian untukku, tapi, bukankah kamu berbuat ini demi keegoisanmu sendiri?kah? Sally tertegun karena perkataannya, tercengang melihatnya, egois. Jika kamu tidak egois, maka kamu akan menyadari perbuatanmu ini sama halnya dengan memaksaku. Tapi, kamu sudah dibutakan oleh perasaan dalam hatimu, jadi kamu berniat menyatukan aku dengan Davin, aku benar bukan? Claire, hari ini adalah hari terakhir aku berjumpa denganmu, Sally. Tidak peduli apa yang kamu lakukan kelak, semuanya tidak ada hubungan denganku, kamu memang sangat baik padaku, tapi, aku juga memperlakukanmu dengan baik, dalam hal hubungan semuanya adalah saling, jadi aku tidak berhutang padamu, ditambah lagi semalam aku menolongmu, terlebih tidak berhutang apa-apa lagi padamu. Kedepannya aku tidak akan menemuimu lagi. Selesai mengatakan hal itu, Claire pun membalikkan badan dan berjalan keluar. Ia harus lebih tak berperasaan, jika tidak, hatinya akan mudah tergerak oleh Sally. Meskipun suatu hari Colden mengambil perjanjian ini dan memberitahumu untuk bercerai, kamu juga tidak apa-apakah? Claire, kamu berkata aku demi keegoisanku, tapi kenapa aku bukan demi kamu? Jika dia benar-benar menceraikanmu, kelak kamu harus bagaimana? Benarkah? Claire tersenyum datar, kalau begitu nanti baru dibicarakan saja, lagi pula ini adalah urusanku, aku sendiri ada kemampuan untuk menyelesaikannya.
Melihatnya benar-benar melangkahkan kaki ingin pergi, barulah Sally merasa panik. Tiba-tiba turun dari kasur dan memeluk tangannya. "Jangan pergi Claire, ini salahku, tapi aku benar-benar tidak bisa tanpa Colden. Ia tidak menyukaimu, kamu relakan dia untukku bisakah? Aku mohon padamu kali ini. Apa yang kamu katakan?" Claire mengira dirinya salah dengar, ia menatap Sally dengan tatapan yang tidak percaya. "Kamu katakan sekali lagi." "Maaf Claire, aku tahu permohonan ini sangat keterlaluan, tapi aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Jika aku hidup aku akan merindukannya. Semalam kamu tidak seharusnya menolongku, biarkan aku mati. Dengan demikian semua akan terselesaikan." Mendengar sampai di sini, Claire pun tertawa dingin. Ia dengan tatapan mengejek melihat ke arah Sally, tapi tawa itu lebih seperti sedang mengejek diri sendiri. "Kamu ini sedang menyalahkanku kah? Karena aku menolongmu? Atau, kamu sedang mengancamku dengan nyawamu?" "Claire, aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa, tapi aku sangat menyukainya. Sekarang kamu sudah hamil, Davin juga begitu menyukaimu, kamu ganti orang yang disukai bisakah? Davinlah orang yang bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Atas dasar apa kamu mengatakan ia bisa memberiku kebahagiaan? Apakah aku mau menerima kebahagiaan yang dipaksa inikah?" "Sally, kamu dulu tidak begini, kenapa sekarang kamu berubah menjadi seperti ini?" "Claire, kamu relakanlah dia untukku, relakanlah untukku." Sally seperti kerasukan, tidak menjawab perkataan Claire, hanya memeluk pahanya dan berulang kali mengatakan untuk merelakan Colden untuknya. Claire dengan kesusahan ingin melepaskan kaki dari genggamannya, tapi Sally seperti sudah bertekad, terus memeluknya, dengan berlinang air mata memohon padanya. "Claire, aku sudah mengenalmu begitu lama, kamu juga tahu bagaimana perasaanku padamu. Dari dulu aku tidak pernah memohon apa-apa padamu, hanya sekali ini saja memohon padamu untuk merelakan Colden padaku. Claire, tanpa dia aku benar-benar tidak bisa hidup." Sally terus menangis, ia menangis dengan sedih, sama sekali tidak memperhatikan wajah Claire yang berdiri itu pucat dan dipenuhi dengan air mata, ia dengan erat menggigit bibir bawahnya. "Bye. Kamu sedang mengancamku dengan nyawamu kah? Jadi hubungan pertemanan kita ini putus, demi seorang pria, kamu lebih memilih untuk kehilangan saudara, benar?" "Tidak." Sally menggeleng kepala dengan sekuat tenaga, "Asalkan kamu setuju merelakan Colden untukku. Claire, kelak aku akan sangat baik padamu, setelah anakmu lahir. Aku akan menganggapnya seperti anak sendiri, kelak kamu adalah adikku, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik." Mendengar perkataan ini, Claire pun mengerti maksud Sally. Mungkin, ia benar-benar mempunyai perasaan yang sangat dalam terhadap Colden. Benar-benar sangat menggugah. Claire tertawa ringan, air matanya terus berlinang di wajahnya, ia tidak menundukkan kepala. Dulu air matanya hanya berani ditunjukkan pada Sally, tapi sekarang, ia malah merasa jika membiarkan Sally melihat air matanya, mungkin akan ditertawakan olehnya. Sekarang dalam hatinya dipenuhi dengan Colden Ye. "Tapi, kamu hanya berpikir kamu menyukai Colden, namun tidak pernah memikirkan perasaanku." Ia dari dulu tidak tahu dirinya dan Sally akan menyukai pria yang sama, dan juga bisa terjadi cekcok sebesar ini antara dia dan Sally hanya karena pria ini. Bersambung.